Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di pagi hari ini kita dimudahkan untuk belajar kembali mengkaji tentang bagaimana status hak warisan sebelum dia dibagi. Karena banyak kejadian di masyarakat, dan itu hampir semua yang ada di masyarakat, begitu pemiliknya meninggal dunia, warisan tidak langsung dibagi. Bahkan ketika sang bapak meninggal, ibu masih ada, warisan tidak dibagi. Kemudian ketika ibu meninggal, anak-anak rata-rata di luar kota, warisan tidak langsung dibagi. Dan itu bahkan sampai menunda waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana status harta warisan ini ketika dia belum dibagikan kepada seluruh ahli waris? Baik, sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa ulama berbeda pendapat tentang kapan ahli waris mendapatkan warisan. Dan ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama adalah setelah utang mayit dilunasi. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah. Pendapat yang kedua, ahli waris mendapatkan warisan sejak mayit atau sejak pemiliknya meninggal dunia. Namun masih bergantung kepada utang yang dimiliki oleh mayit. Kita akan membahas begitu mayit sudah meninggal dan utang sudah dilunasi, tapi harta waris belum dibagi. Maka milik siapakah harta warisan itu? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 93. Jawabannya adalah menjadi milik bersama. Sehingga ini disebut dengan syirka amlak. Disebut dengan syirka amlak, di mana objek itu adalah objek musya', harta musya'. Apa itu harta musya'? Harta musya' adalah harta yang dimiliki bersama, namun hissahnya, jatah masing-masing belum ditetapkan. Anda bisa melihat ini ya. Bedakan antara memiliki dengan menerima. Saya bisa memiliki sesuatu, tapi belum saya terima. Anda membeli barang. Kemudian akad sudah dilakukan. Begitu akad sudah dilakukan, terjadilah perpindahan hak milik terhadap barang dari penjual ke pembeli. Meskipun barang belum Anda terima, tapi Anda sudah memiliki barang itu. Sehingga di sini Anda sudah memilikinya, tapi belum menerimanya. Bisa jadi ada orang yang sudah memiliki harta, namun dia belum menerima, karena harta itu belum diserahkan kepadanya. Dan itu banyak di masyarakat kita. Baik, kemudian mengacu kepada pendapat Malikiyah, ketika utang mayit lunas, maka harta warisan berpindah kepemilikannya ke ahli waris. Selanjutnya aset yang tersisa menjadi milik bersama semua ahli waris. Artinya mereka bergabung atau kongsi dalam kepemilikan. Bentuk persekutuan itu disebut dengan syirka amlak. Bentuk persekutuan itu disebut dengan syirka amlak atau kongsi kepemilikan. Dan kongsi kepemilikan di sini, kongsi kepemilikan tanpa akad. Karena mereka tidak pernah membuat kesepakatan, nanti kita miliki bersama. Ada MOU untuk memiliki bersama sebuah objek. Mereka tidak membuat kesepakatan seperti itu. Syekhul Islam menjelaskan, amma syirkatul amlak, di antara bentuk syirka amlak, kashtirakil warasah fil mirath, seperti kongsi antara para ahli waris fil mirath terhadap objek warisan. Fahadha la yahtaju ila aqdin, maka ini tidak butuh akad. Baik, agar lebih mudah untuk memahami, mari kita simak contoh di bawah ini. Kapan ahli waris memiliki warisan? Di sini saya sebutkan contohnya. Tahun 2015, si A wafat. Dia meninggalkan warisan berupa 2 buah rumah dan 1 petak sawah.
Namun si A punya utang senilai 100 juta. Tahun 2017, sawah dijual untuk melunasi utang ini. Warisan adalah 2 buah rumah. Ahli waris si A ada 5 orang, seorang istri, dan 4 anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Tahun 2020, warisan ini mau dibagi. Sejak kapan ahli waris memiliki warisan itu? Ada 3 titik ya. 2015, 2017, 2020. Ada 3 titik, 3 posisi. 2015 pemiliknya meninggal. 2017 utangnya lunas. 2020 baru dilakukan pembagian. Sekarang kita lihat jawabannya. Ahli waris memiliki harta warisan itu sejak utang si A lunas. Sejak utang si A lunas, yaitu di tahun 2017. Selanjutnya, 5 orang ahli waris melakukan syirka amlak. Mereka bersyirka amlak terhadap 2 objek rumah yang ditinggalkan oleh mayit. Sehingga mereka kongsi kepemilikan terhadap 2 objek rumah. Maksudnya, 2 objek rumah itu dimiliki bersama kelima ahli waris si A. Dan masing-masing ahli waris menerima warisan itu setelah dibagi, yaitu di tahun 2020. Sehingga dari tahun 2017 hingga awal 2020, para ahli waris telah memiliki harta warisan dari si A, namun mereka belum menerima. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, saya buatkan sebuah ilustrasi. Kata kunci yang di sini perlu Anda pahami adalah perbedaan antara memiliki dengan menerima. Ini 2 hal yang berbeda. Kemudian di antara kata kunci yang lain yang perlu Anda pahami adalah perpindahan. Perpindahan kepemilikan. Ketika ada seorang manusia yang hidup, maka dia punya harta, dan di saat yang sama, dia juga punya kewajiban. Si A ini hidup, dia punya hartanya 2 rumah, 1 sawah. Tapi dia punya utang senilai 100 juta. Baik. Pada saat dia hidup, hak dan kewajiban ini dia bawa. Kemanapun dia bergerak, status ini tetap jadi miliknya. 2 rumah, 1 sawah miliknya, utang itu menjadi tanggung jawabnya. Andai aset yang dia miliki adalah sesuatu yang liquid, yang cair, maka mungkin ini bisa langsung dipakai untuk menutupi utang. Tapi biasanya kan orang berharap aset yang tidak liquid itu tetap utuh, sehingga nanti bisa ditinggalkan untuk keluarganya. Makanya dia biarkan tetap jadi 2 rumah dan 1 sawah. Sehingga utang tidak langsung dilunasi. Dalam berjalannya waktu, si A ini meninggal dunia. Si A meninggal. Maka utang ini hartanya siapa? Harta orang lain yang merupakan kewajiban si A untuk melunasinya. Sehingga sebenarnya dulu dia harus melunasi ketika masih hidup. Tapi berhubung belum sempat, sampai dia bawa mati. Nah, selanjutnya 2 rumah dan 1 sawah ini gantung. Apakah sudah menjadi milik ahli waris ataukah masih menjadi milik si A? Ada 2 pendapat yang dulu pernah kita sampaikan. Kemarin kita sampaikan itu. Pertama, kalau menurut Malikiyah, dia belum pindah hak milik. Kenapa? Karena ada kewajiban si A yang belum terselesaikan. Sedangkan menurut Jumhur, sudah pindah hak milik. Namun masih menggantung terhadap kewajiban si A yang belum terselesaikan. Baik,
Dan kami lebih cenderung pendapat Malikiyah, sehingga dalam hal ini selesaikan dulu utangnya, karena ini adalah kewajiban mayit, dan gunakan harta yang ditinggalkan mayit untuk menutupinya. Kemudian setelah sawah dijual, ini dipakai untuk melunasi utang 100 juta. Tutuplah. Sehingga si A sudah tidak punya lagi, karena ini adalah kewajiban mayit. Nah, begitu tidak punya utang, gunakan harta yang ditinggalkan rumah ini untuk menutupi proses pindah hak milik. Kemudian setelah sawah dijual, pindah hak milik. Ini dipakai untuk melunasi utang. Pindah hak milik. Milik siapa? Milik ahli. Pindah hak milik. Milik siapa? Milik ahli waris. Baik. Ketika dia sudah menjadi milik ahli waris, maka meninggalkan tanda tanya. Ahli warisnya siapa saja dan jatah berapa? Nah, kadang itu kan mengalami penundaan. 2 rumah. Dia menjadi objek milik ahli waris. Selama rentang waktu, bisa misalnya sampai 5 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Dan di contoh kasus saya 3 tahun, dari 2017 sampai 2020. Nah, persoalan kenapa warisan itu tidak segera dibagi, di antara alasan terbesarnya adalah karena objeknya itu tidak likuid. Sehingga kadang orang malas untuk bagi nanti. Atau pertimbangan yang lain, karena ahli waris susah untuk dikumpulkan. Atau karena pertimbangan yang lain, ahli waris merasa sudah cukup dengan penghasilannya. Atau karena pertimbangan yang lain, ya ini gawe duen-duen ya. Duen-duen ya apa, Pak? Ya biar jadi milik dan harta kekayaan bersama, jadi tabungan bersama, tapi nanti pembagiannya belakangan. Baik, ada banyak faktor. Nah, penundaan boleh ataukah tidak? Nanti insya Allah akan kita bahas. Sekarang kita akan lihat ada realitas seperti ini. Terjadi penundaan. Sudah? Nah, selama rentang ini, maka 2 rumah tadi menjadi objek musya. Menjadi objek musya. Disebutkan oleh para ulama objek musya karena dia harta yang syai', yang dia dimiliki oleh beberapa orang. Dan hissahnya atau bagian masing-masing belum ditetapkan. Dari objek rumah ini, kamu nanti punya berapa persen, belum ditetapkan. Baik. Dia jadilah objek musya. Nah, objek musya itu adalah objek karena dia syirka amlak, karena dia mengalami syirka amlak. Jadi objek musya ya. Ini disebabkan karena syirka amlak, kongsi kepemilikan. Kongsi kepemilikan. Sehingga ketika dia menjadi objek musya, maka seluruh ahli waris memiliki ini. Tadi ada istri, ya. Istri plus 4 anak. Plus 4 anak. Mereka semuanya memiliki ini. Cuman belum ditentukan bagiannya. Dan dia jadi objek musya, artinya jadi kongsi, karena dia merupakan syirka amlak, jadi kongsi kepemilikan. Baik. Nah, kongsi kepemilikan, dulu sudah pernah kita singgung ini. Kongsi kepemilikan. Itu ada yang melalui akad, dan ada yang tanpa akad. Yang melalui akad, contohnya Pak. Contoh yang melalui akad adalah objek musya
yang dia dibeli bersama. Misalnya, A, B, C, D, E. Mereka pengen punya mobil bersama. Akhirnya dicarilah mobil, ketemu harga 200 juta. 100 juta itu dibagi bersama rata oleh mereka ini. Kemudian mereka iuran 4 juta, terkumpul 240 juta, terkumpul 200 juta, lalu dipakai untuk beli mobil. Kemudian disewakan. Maka mobil itu merupakan objek musya dari kongsi kepemilikan, dilakukan karena akad. Baik. Ada yang tanpa akad. Contohnya warisan. Warisan, wasiat, akad. Bisa juga hibah. Maksudnya tanpa akad di situ adalah tanpa akad pelaku syirka amlak. Jadi ada pemilik asal, terus ini penerima. Penerima ini lebih dari satu orang. Pemilik asal ke penerima bisa pakai akad. Bisa akadnya hibah, wasiat, atau wakaf, atau yang lainnya. Ini bisa pakai akad. Tapi penerima ketika memiliki bersama, dia bisa jadi tanpa akad. Contoh, X kepada 10 orang temannya, saya kasihkan mobil ini untuk kalian. Dia kasihkan mobilnya untuk kalian. Nah, 10 orang temannya kan nggak pernah membuat kesepakatan. Nanti kita akan memiliki mobil ini bersama. Itulah yang saya maksud. Dia menjadi syirkah amlak, dia melakukan kongsi kepemilikan, tapi tanpa akad. Dan terutama warisan. Anak itu tidak pernah melakukan akad untuk memiliki bersama harta dan orang tua. Ahli waris tidak pernah melakukan akad untuk memiliki bersama harta peninggalan keluarganya yang mati. Maka dia menjadi objek musya disebabkan karena kongsi kepemilikan tanpa akad. Baik. Nah, kemudian ketika dia menjadi musya tanpa akad, terus gimana? Selanjutnya jadi milik bersama. Berikutnya, jika ada salah satu yang butuh untuk dijual, maka berlaku hak syuf'ah. Hak syuf'ah. Hak syuf'ah adalah hak untuk akuisisi. Ya. Di situ ada 5 orang. 5 orang berarti B, C, D, E, F. Sudah? Mereka kemudian berembuk. Atau sebelumnya F butuh duit. Lalu dia bilang ke saudara-saudaranya, termasuk ke ibunya, saya mau jual warisan saya. Saya butuh duit. Nah, padahal ini kan barang utuh ya, yang dimiliki bersama. Susah untuk bisa dicairkan segera. Akhirnya mereka berembuk. Setelah berembuk, dilakukan keputusan untuk pembagian waris. B dapat 1/8 karena dia istri. Sisanya untuk anak dibagi 2/1. Ketemulah F misalnya ketemu N%. Nah, berarti F sekarang memiliki N% dari 2 rumah itu. N% dari 2 rumah itu. Dia pengen segera dapat duit. Boleh nggak F menjual ke orang lain? Boleh nggak F menjual ke orang lain? Jawabannya nggak boleh. Kecuali jika mendapatkan izin dari saudara-saudaranya, dari ibunya juga. Karena mereka ini adalah
orang yang merupakan anggota syirkah amlak. Jika F menjual ke orang lain tanpa sepertujuan atau sepengetahuan B, C, D, E, maka mereka ini punya hak syuf'ah. Baik, kemarin kamu jual jatahmu berapa ke si X, ke orang lain si X. Saya jual 500 juta. Mana si X? Akhirnya ditemui si X. Wahai si X, ini saya gantikan 500 juta. Sudah? Kamu tidak berhak untuk memiliki ini tanpa mendapatkan persetujuan dan izin dari saudara-saudaranya yang lain. Itulah hak syuf'ah, sehingga dia bisa akuisisi secara sepihak ketika ada salah satu di antara anggota syirkah amlak yang membutuhkan dana lebih cepat. Dan itu solusi yang bisa kita berikan kalau ada objek warisan yang bentuknya rumah, properti, yang dia tidak liquid. Kemudian setelah dilakukan pembagian, ketemu hasilnya masing-masing. Anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian. Selanjutnya, jika salah satu di antara anggota keluarga ingin cepat mendapatkan duit, maka yang bisa dilakukan adalah jual jatahnya ke saudaranya. Ya, harganya gimana? Ya sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan, dan jangan sampai ada kezaliman. Saya pengennya jual keluar, karena kalau dijual ke kakak atau ke adik, nanti harga keluarga. Dan kalau sudah harga keluarga sangat murah. Yaitu disesuaikan saja nanti harganya, jangan sampai ada kezaliman. Jangan sampai harganya terlalu murah, sehingga itu mendolimi pihak salah satu ahli waris yang sebenarnya dia juga membutuhkan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang warisan wajib dibagi. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari sejak kapan ahli waris memiliki warisan di bab 6. Berikutnya kita beralih ke bab yang ke-7. Di bab yang ke-7, kita akan membahas apakah warisan wajib dibagi. Boleh nggak misalnya seluruh ahli waris sepakat, kita nggak usah bagi warisan bapak. Kita biarkan apa adanya, ya. Bahkan sampai nanti anak turunnya seperti itu. Baik. Kita kasih ilustrasi ya. Di sini kita akan bisa memahami bahwa fungsi pembagian adalah penegasan jatah masing-masing hak warisan kepada para ahli waris, sehingga diketahui jatah masing-masing ahli waris. Istri dapat sekian, masing-masing anak dapat sekian, orang tua dapat sekian, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, ada 5 orang anak, semua laki-laki, dan kedua orang tuanya telah meninggal. Warisan mereka berupa sebuah rumah. Selama belum dibagi, kelima anak ini memiliki bersama rumah itu, sehingga mereka melakukan syirkah amlak. Maka rumah itu disebut dengan objek apa? Objek musya. Meskipun mereka belum menerimanya, saat dilakukan pembagian, masing-masing anak mendapatkan jatah 1/5, dibagi rata. Mendapatkan jatah 1/5 terhadap objek rumah tersebut. Selanjutnya, kembali kepada mereka untuk melakukan penyelesaian. Bisa dijual ke sesama saudaranya, atau rumah itu disewakan dan hasilnya dibagi bersama, atau transaksi muamalah yang lainnya. Misalnya, kakak menghibahkan ke adiknya. Boleh. Nah, selanjutnya, apakah warisan wajib dibagi? Baik. Jika semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan, apakah ini boleh? Kalau kita mengacu kepada keterangan di atas, maka kita bisa berikan rincian sebagai berikut. Anda pegangi prinsip tadi ya. Begitu utang mayit sudah lunas dan masih meninggalkan sisa harta, maka sisa harta itu menjadi objek musya yang dimiliki bersama oleh ahli waris. Besar kecilnya tergantung dari porsi kepemilikan.
Baik, ini catatannya. Kemudian setelah itu dilakukan pembagian. Nah, pembagian di sini fungsinya bukan pencairan, tapi penegasan. Bukan pencairan, tapi apa? Penegasan. Penegasan hak masing-masing. Dilakukanlah pembagian. Setelah dilakukan pembagian, istri dapat 1/8. Anak pertama, anak kedua, laki-laki dapat sekian. Anak perempuan dapat sekian. Nah, itu penegasan jatah masing-masing untuk satu hak ini. Meskipun demikian belum bisa diserahkan. Kenapa? Objeknya utuh. Ya, karena objeknya bentuknya properti. Nah, selanjutnya boleh nggak misalnya tidak dibagi? Wes biarkan saja. Nanti untuk anak-anak kita misalnya. Kita akan berikan rincian di sini. Pertama, semua ahli waris orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam muamalah ada 3 syarat. Pertama, baligh, berakal, dan yang kedua rasyid. Rasyid artinya paham nilai harta dan ngerti dalam bertransaksi. Setelah warisan berpindah ke pemilikan, maka para ahli waris berkongsi untuk memiliki objek warisan tersebut. Kemudian dilakukan pembagian untuk mengetahui berapa jatah masing-masing ahli waris. Selanjutnya, jika mereka sepakat warisan tidak dibagi dalam arti tidak dipecah untuk diserahkan ke masing-masing ahli waris, hukumnya terserah mereka. Hukumnya terserah mereka. Artinya apa? Kalau mereka sepakat, ya dibolehkan. Loh, kok bisa Pak warisannya nggak dibagi? Bukan tidak bagi waris, bukan. Tapi setelah jadi hak milik mereka, mereka pinginnya dibuat utuh seperti itu. Udah, biarkan aja kayak gini. Ya, karena ini sudah menjadi hak mereka, maka hukumnya terserah mereka. Kalau mereka nggak sepakat, ya berarti nggak boleh. Karena nanti ada pihak yang didolimi. Tapi kalau mereka sepakat, biarkan saja utuh seperti ini, hukumnya diperbolehkan. Karena objek itu sudah menjadi milik mereka. Selanjutnya, mereka punya hak untuk melakukan aktivitas mubah terhadap objek hartanya. Sama misalnya, saya dan si A membeli sebuah mobil. Lalu mobil itu saya sewakan. Selesai masa sewa, saya mendapatkan duit. Dibagi ya, saya dapat, si A dapat. Sampai akhirnya mobil itu rusak. Kemudian tidak dijual. Dan kita sepakat, adalah biarkan dalam bentuk mobil, nggak usah dijual. Berarti mobil itu kan selamanya jadi milik kita berdua. Apakah harus segera dibagi? Tidak harus. Kecuali kalau salah satu minta, Pak, saya butuh duit, pengen mencairkan mobil ini. Ya sudah, kalau gitu kita jual. Saya tidak boleh menghalangi. Kita jual, dapat duit, kemudian kita bagi. Kalau dulu waktu iuran pembelian 50-50%, kita bagi jadi 2. Kemudian yang kedua, di antara ahli waris ada yang belum dewasa. Jika di antara ahli waris ada yang belum baligh atau tidak berakal atau belum memahami nilai harta, maka hak dia harus dijaga. Bisa dengan cara disendirikan dan disimpan untuk nantinya diserahkan kepadanya jika sudah dewasa. Dan jika ahli waris gila, maka harta itu dijual dan digunakan sebagai biaya hidupnya. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah walinya. Saya menyebutkan ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Di sini beliau mendapatkan pertanyaan, bin nisbati lil mirath, hal yajuzu lil warathati ay yattafiqu ala adami qasmihi. Bolehkah ahli waris sepakat ya untuk tidak membagi warisan? Syekh bin Baz memberikan rincian. Idza kana al-warathatu mursyidin wattafaqu ala baqa'i tarikati ala haliha wa ay yatawallaha ahadun minhum aw wakilun akhar yatasarrafu fiha wa yunmiha ka an takuna tarikatu mazra'atan fayaqumu 'alayha ahaduhum
au yuwakkiluna 'alaiha man yar'aha au takunu tarikatu imaratan tu'jaru wa ya'khuduna ujrataha biwasitati wakilin au biwasitati ahadihim kullu hadza la ba'sa bihi idza kanu mursyidin. Beliau mengatakan idza kana al-warasatu mursyidin, jika ahli warisnya sudah dewasa dengan ketentuan tadi ya, balik, berakal, rasyid, artinya dia orang yang ngerti harta, tahu nilai, dan mereka sepakat untuk mempertahankan, membiarkan objek warisan sebagaimana semula, ya, atau diurusi oleh salah satu ahli waris, misalnya yang tinggal di kampung, saudara terakhir, saudara yang paling bungsu, adik paling bungsu, diurusi oleh salah satu ahli waris, atau diwakilkan ke orang lain, yatasarrafu fiha, untuk mengembangkannya. Lalu beliau kasih contoh, misalnya warisan berupa lahan pertanian atau properti yang dia bisa disewakan, atau bentuk yang lainnya yang dia nanti bisa dikelola, dikembangkan. Bisa dikelola oleh salah satu ahli waris atau menunjuk wakil. Kalau menunjuk wakil berarti orang lain. Orang lain ditunjuk, tolong kamu yang ngelola. Kullu hadza la ba'sa bihi, kata beliau, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Loh Pak, itu kan warisannya nggak dibagi. Warisannya sudah dibagi, dalam arti sudah ditentukan jatahnya masing-masing ahli waris. Cuman mereka sepakat biarkan aja lah. Kami belum butuh untuk segera menerimanya. Tayyib. Syekh Ibnu Baz menyebutkan beberapa contoh dalam fatwa di atas. Objek warisan berupa bangunan yang disewakan. Di antaranya ya, ketika para ahli waris sepakat objek itu tidak dipecah, tapi dibiarkan utuh untuk disewakan, berarti para ahli waris melakukan syirka ukut, akad kerjasama terhadap harta yang mereka miliki. Selanjutnya, jika ada untung dibagi bersama, dan jika ada resiko ditanggung bersama. Baik. Kemudian kasus yang ketiga, ada salah satu ahli waris yang minta jatah. Jika ada salah satu ahli waris yang minta jatah terhadap haknya, maka dia tidak boleh dihalangi. Menghalangi dia untuk mendapatkan warisan termasuk kezaliman. Jika warisan dalam bentuk aset yang menjadi milik gabungan beberapa ahli waris, maka dia bisa jual jatahnya ke ahli waris yang lain. Nah, bismillah. Baik, kita coba ulang ya, dari penjelasan yang tadi disampaikan Syekh bin Baz. Jadi, tadi kita sudah menyebutkan memiliki, kemudian menerima. Tidak semua yang kita miliki langsung kita terima. Terkadang kita memiliki sesuatu dan kita belum menerimanya. Ini tidak hanya berlaku dalam masalah ilmu waris, ini juga berlaku dalam muamalah yang lainnya. Jual beli juga seperti itu. Baik. Begitu pemilik objek warisan, ini ada sebuah objek warisan, begitu pemiliknya sudah mati, maka jadilah objek warisan ya. Maka ini pindah hak milik menjadi milik ahli waris. Dengan ketentuan utang sudah dilunasi. Ada? Tahun 2000, misalnya tahun 2017, dilakukan pembagian. Misalnya di sini ahli warisnya adalah istri, seorang istri, plus 2 anak laki-laki, plus 2 anak perempuan, misalnya.
2017 dilakukan pembagian. Objek ini kan masih utuh dalam bentuk properti. Utuh dalam bentuk properti yang merupakan objek warisan. Nah, sekarang dilakukan pembagian. Istri dapat 1/8 karena mayit punya anak. Sisanya 7/8 diserahkan ke anak. Ya, dengan porsi 2/1. Berarti kalau di sini ada 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, berarti faktor pembaginya ada 6. Begitu ya? Faktor pembaginya ada 6. Paham ya? Anak laki-laki kan 2. Di 2 kali 2, 2 porsi kali 2 anak laki-laki plus 1 porsi kali 2 anak perempuan. Sama dengan 6. Begini ya. Berarti 7/8 dibagi 6. Berapa, Pak? Ya. 6 kali 8 itu berapa? 36, 42 ya? Baik. Kok 42? 6 kali 8, 48. Betul. 0,145. Jangan pakai 0. Tetap biarkan dalam bentuk pecahan. 7/48. 7/48. Baik. Berarti di sini masing-masing ya. Anak lelaki dapat 2 kali ini. 2 kali ini. Berarti berapa? 7/24. Masing-masing anak perempuan dapat 7/48. Sudah? Sedangkan jatah untuk ibu, istri, 1/8. Baik, biarkan dalam bentuk ini aja ya. Biarkan dalam bentuk ini. Sudah? Nah, ini kalau kita ubah ke prosentase, jadinya berapa? Mau diubah ke prosentase? Samakan penyebutnya. Yang bisa mempertemukan semuanya angka berapa? 48 ya. 48. Berarti anak laki-laki, anak perempuan, banding istri. Ini 14/48. Yang ini 7/48. Ibu jadinya berapa? 6/48. Begini ya. Dan karena ini ada 2 anak laki-laki ya, berarti di sini kalikan 2. 2 kali, 2 kali. Dan, nah ini bisa langsung kalikan 100%. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Pakai kalkulator. Pemirsa boleh pakai kalkulator ya, daripada nanti Anda ikut bingung ngitung. (14 kali per 48 kali 100%) berapa? Ini jangan disebutkan dulu, 2 ini. 14/48 kali 100% berapa? Kali 100%, nggak ada 0, 29,1. Anggapnya 12%. Ini kan kali 2 gini ya. Yang ini berapa? Separuhnya. Berarti 14,58%. Ibu dapat berapa?
Ibu, 6/48 kali 100%. 12,5%. Anda jumlahkan ini, nanti nggak genep ya. Karena ini harus kali 2. Ini kan ini 2 orang. Ada? Nah, masing-masing anak ketemu ya. Kita genapkan aja. Ini jadinya 29%. Yang ini 15%. Yang ini ibu 12,5%. Ya, ketemu persentase. Sudah? Apakah bisa langsung diserahkan? Tidak. Kenapa? Rumah tetap rumah, Pak. Nggak bisa terus dibelah kayak kue. Nggak bisa. Berarti fungsi ini apa, Pak? Fungsi pembagian warisan. Fungsi pembagian warisan ini adalah penegasan jatah. Penegasan jatah masing-masing ahli waris. Fungsi pembagian ini ketika objeknya belum bisa dicairkan, fungsinya adalah penegasan jatah masing-masing ahli waris. Sehingga belum dilakukan pembagian sampai perpindahan hak milik, sampai terjadi penerimaan. Ya. Maksud saya, belum dilakukan pembagian sampai serah terima. Sudah pindah hak milik tapi belum serah terima. Sudah? Nah, setelah dilakukan ini, kok mereka sepakat biarkan utuh? Boleh nggak kayak gitu? Syekh bin Baz mengatakan, hukumnya boleh jika semua ahli waris orang yang sudah dewasa dan dia tahu gimana mengelola harta. Dia tahu gimana mengelola harta, itu artinya mereka nggak bingung ketika mau mengelola. Mereka menyadari, saya punya jatah 30%. Saya punya jatah 15% di rumah ini. Ya sudahlah, biar dikelola. Nah, misalnya, gitu ya, properti ini disewakan. Disewakan, gitu kan? Lalu menghasilkan untung. Maka untung ini dibagi sesuai dengan porsi ini. Ada yang dapat 29%, ada yang dapat 15%, ada yang dapat 12,5%. Pak, ini kalau di total berapa ini, Pak? Karena komanya tidak kita hitung tadi. Coba, kalau ini di total 29 tambah 15 berapa? Tambah 15 kali 2. Kalau pembulatan tadi ketemu lebih dari 100. Tapi kalau ini 100%. 100,5. 100,5. Kalau untuk langsung Ini pembulatannya terlalu tinggi ya. ya. Berarti nanti jatah ibu yang dibuang. Nah ini 12% aja ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. 29% untuk masing-masing anak laki-laki, 15% untuk masing-masing anak perempuan, 12% untuk ibu. Ya. Dan mohon maaf, nanti ketika saya membuat perhitungan, itu kadang angkanya angka kasar. Anda ngitung detail kok nggak sama, kok ganjil? Ya karena kita nggak ngitung detail. Ini biar lebih cepat dalam penyajian materi. Yang penting pokoknya Anda paham alur. Sudah? Nah inilah yang tadi dimaksud Syekh bin Baz, bahwa ahli waris sepakat warisan nggak dibagi, itu bukan berarti tidak melakukan seperti ini. Setelah dilakukan seperti ini, mereka biarkan properti itu utuh. Sehingga tidak dibagi itu maksudnya adalah tidak diserah terimakan. Dan itu tidak menyalahi hukum syariat. Tuh, katanya warisan wajib dibagi. Betul. Dan fatwa itu tidak menyalahi syariat. Tapi maksud beliau, setelah anak-anak tahu jatah masing-masing, kemudian mereka sepakat biarkan aja utuh, berarti itu kan sebenarnya yang tidak dilakukan ini. Tidak dilakukan serah terima objek warisan. Baik. Nah, selanjutnya begini.
jika ada salah satu ahli waris yang minta. Misalnya tadi, dari ahli waris yang jumlahnya ada 5 ini ya. Istri plus 5 anak itu A, B, C, D, E. E minta. Ketika E minta, nggak boleh dihalangi dia. Ibu masih hidup, kok kamu minta warisan? Saya butuh. Saya pengen segera dapat duit. Nggak boleh, ibu masih hidup. Nah, siapa yang menghalangi? Dia zalim. Meskipun ibunya sendiri. Siapa yang menghalangi ketika ada orang yang dia ingin mengambil haknya, padahal tidak ada uzur, maka dia zalim. Kecuali kalau ada uzur misalnya. Ya kita akan segera berikan jatah warisan itu, tapi tunggu laku. Nah, tunggu laku itu kan uzur. Kapan lakunya? Ini sedang kita tawarkan. Sedang proses penjualan, penawaran. Nah, ketika sedang proses ditawarkan, kok nggak laku-laku, nggak boleh maksa. Kecuali kalau misalnya, ya sudahlah, D yang membayari E. Nah, diakuisisi D. Setelah dilakukan pembagian di sini, kan ketemu prosentase ya. Terus ini di appraise. Dibuat perkiraan harga. Perkiraan properti itu harganya misalnya ya, 1M. Ketika ketemu 1M, berarti ini mendapatkan 290 juta. Bayar 290. Misalnya kok dikasih diskon ya, sudah 250 saja, silahkan. Terserah kesepakatan mereka. Sebagaimana jual beli biasa. Wallahu a'lam. Baik, nah di sini saya lanjutkan dengan satu kasus yang banyak terjadi di masyarakat. Di mana posisi ibu menghalangi pembagian warisan. Posisi ibu menghalangi pembagian warisan, yang ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Kasus yang sering kita jumpai di lapangan adalah ibu yang menghalangi pembagian warisan suaminya. Dengan anggapan warisan baru boleh dibagi setelah ibu meninggal. Dan itu umum di masyarakat. Anak ketika mau minta warisan, segan dia, nggak berani. Ketika dia sampaikan ke saudaranya malah marah. Ibu masih hidup. Lah maksudnya gimana? Apakah nunggu ibu cepat mati atau gimana? Padahal istri itu mendapatkan jatah tertentu. Ketika ada anak yang ingin mendapatkan jatah warisannya, namun sang ibu menolak dilakukan pembagian sebelum dia meninggal, perbuatan ini termasuk di antara pelanggaran terhadap perintah Allah di awal surat An-Nisa ayat 11, bahwa warisan harus dibagi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah wasiatkan kepadamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Di bagian akhir ayat Allah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apakah anak kalian ataukah bapak kalian? Kalian tuh tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat bagi kalian. Coba kita kasih contoh kasus. Paijo dan Juminten adalah suami istri yang memiliki 3 anak lelaki semuanya. Semua anaknya telah berkeluarga. Anak terakhir yang namanya Rudi, penghasilannya paling rendah. Ketika Paijo mati, dia meninggalkan warisan berupa sebuah rumah dan sepetak sawah. Hingga berjalan 3 tahun, warisan tidak dibagi. Sementara Rudi berkali-kali minta jatah warisannya. Namun tidak dikasih dengan alasan ibu masih hidup, Juminten masih hidup. Tidak sopan jika warisan dibagi sebelum ibu meninggal. Bagaimana solusinya? Keberadaan ibu tidak boleh menghalangi pembagian warisan.
ibu tetap bisa hidup dengan baik sekalipun warisan dibagi ke semua ahli waris. Kasih garis bawah bagian ini. Seorang ibu tetap bisa hidup dengan nyaman, dengan baik, sekalipun warisan itu dibagi. Ibu tetap bisa tinggal di rumah itu dan tidak diminta keluar meninggalkan rumah setelah pembagian warisan. Yang justru perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada kezaliman terhadap ahli waris dalam masalah ini. Baik, kita kembali kepada kasus di atas. Ibu berhak mendapatkan jatah 1/8. Sementara sisanya adalah jatah warisan untuk anak. 7/8 untuk anak. Karena itu jika anak terakhir meminta segera pembagian jatah warisan, maka harus segera pembagian jatah warisan harus segera dilakukan. Yaitu dilakukan perhitungan tadi. Anak dapat berapa, ibu dapat berapa, anak dapat berapa, nanti dibuat ke prosentase. Kalau mau lebih mudah. Kalau enggak ya biarkan dalam bentuk pecahan. Baik, hasilnya ibu yang merupakan istri mayit mendapatkan 1/8. Ketiga anak mendapatkan sisanya yaitu 7/8 dibagi rata karena semua anaknya laki-laki. Karena objek warisan berupa aset yang sulit dicairkan, maka jatah ketiga anak bisa digantikan anak yang mampu dengan cara dibayari. Jika kita asumsikan total nilai rumah dan sepetak sawah adalah 480 juta, maka ibu mendapatkan 1/8 kali 480. 60 juta. Sisanya 420 dibagi ke semua anak sehingga tiap anak mendapatkan jatah 140 juta. Karena dibagi rata. Jika Rudi ingin segera mendapatkan haknya, maka bisa dijual jatahnya ke saudaranya yang mampu. Ya. Misalnya ke si A atau ke si B, ke saudaranya yang mampu. Baik. Insya Allah dengan cara seperti itu, walhamdulillah, tidak ada kezaliman terhadap ahli waris, karena mereka yang membutuhkan bisa segera mendapatkan tanpa harus mengganggu keberadaan aset. Ya memang kalau masih dalam bentuk aset utuh itu susah. Apalagi rumah ini dimiliki oleh 3 orang, nah itu susah. Maka yang paling gampang ya disusui tadi ya. Salah satu saudara yang bayari ke saudara yang lain agar dia bisa segera beli di tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kasus rumah tabon atau rumah gadang. Kalau di Padang namanya rumah gadang, kalau di Jawa namanya rumah tabon, yang itu umumnya tidak dibagi dan tidak dijadikan sebagai warisan, sehingga dia utuh menjadi harta pusaka yang dia tidak boleh diubah-ubah. Nah itu secara hukum syariat, apakah diperbolehkan atau tidak, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan sekaligus nanti kita akan membahas tentang salah satu bentuk wakaf yang diistilahkan oleh para ulama dengan wakaf zurri. Wakaf tapi ditujukan kepada seluruh keturunan. Dan dalam Islam itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.